Terus penekanan, oke. Kamu bertinggi-tinggi. Mohon maaf Ibu, iya. Kita yang salah Ibu, maaf Ibu. Ya. Bahana, bahas soal laundry aja. Podcast by peralatanlaundry.com. Bahana, bahas laundry aja. Kembali hadir ngebahas tentang laundry, tapi kali ini berbeda dari biasanya. Kenapa? Ya karena di sini kita nggak ngomongin masalah teknik produksi, manajemen, dan lain sebagainya. Tapi kita mau detail kayak sebelumnya yang udah kita bahas juga masalah handling komplain, komunikasi. Nah ini akan kita ulik, akan kita bahas secara detail seperti apa sih komunikasi yang dimaksudkan itu yang efektif, smiling voice yang kayak sebelumnya kita udah bahas. Masih sama Junot. Oke. Pengusaha muda yang semua diambil sama dia gitu kan. Dari marketing, maksudnya panjang pokoknya. Tapi kayaknya saya lebih ke marketing aja kali. Ke marketing, tapi kan penting juga dong komunikasi. Kita sebelumnya udah bahas masalah smiling voice kan. Iya. Nah, smiling voice ini kan terkait dengan cara bicara. Betul. Gitu kan. Cara bicara gimana sih maksudnya? Kok smiling voice? Apa sambil senyum, kelihatan gitu maksudnya dimaksud? Ini sebenarnya Mbak Ajeng ini lebih tahu sebenarnya masalah smiling voice ini, cara ngomong yang bener. Jadi gitu saya. Kan? Iya. Jadi saya sih. Mungkin yang baru kepikiran, kenapa dari basic sama-sama kita penyiar kan ya? Pernah dong belajar teknik dasar penyiar gitu kan, intonasi, artikulasi, speed, power, kayak gitu kan. Gak beda jauh. Gak beda jauh sebenarnya, cuman kita terapkan ke laundry. Nah, kok bisa sih gitu kan, pasti pada nanya gitu. Kayak Mas Sony kemarin, maksudnya gimana gitu. Iya, kadang orang bingung juga. Bingung, maksudnya kayak apa? Maksudnya gimana dari basic cara ngomong penyiar yang udah ditata, dididik sedemikian rupa, dari basicnya itu kita alihin ke jasa gitu kan. Dan mungkin ada juga yang berpikir apa nggak berlebihan gitu nggak sih? Justru itu yang bikin kita beda gitu kan. Kita nggak mau jadi bilas laundry yang kayak laundry aja. Iya, yang nggak ada bedanya sama laundry lain gitu kan. Jadi kita di sini edukasi ke operator kita, karyawan kita, dari basic-basic yang pernah kita pelajari di penyiar dulu gitu kan, itu kita terapin ke operator supaya apa? Minimal kita nggak ada, dari operator kita itu nggak ada pesan yang disampaikan ke customer itu menyimpang, salah gitu ya. Pernah nggak sih kita gara-gara belibet ngomongnya si customer, si operator, dia bilangnya ya Gary Bu, si customer dengernya 1 hari jadi. Nah, padahal dia ngomongnya Gary Bu gitu. Ya gara nggak jelas, ngomongnya nggak jelas. Akhirnya sehari customer lah ambil. Ternyata belum jadi. Kecewa dong customer. Nah, fungsinya di situ sih sebenarnya. Kita terapin dari yang pernah kita pelajarin di dunia radio, bagaimana cara ngomong, artikulasi, kemudian cara powernya juga, cara ngomongnya juga lebih power ini maksudnya keras nggak? Volume. Nah, karena ketika kita ngomong ke seseorang untuk menyampaikan pesan dengan tepat, itu harus dengan kecepatan yang tepat, kemudian artikulasi yang tepat, terus juga penekanan yang tepat, ada juga volume atau powernya yang tepat gitu kan, dan intonasinya pasti juga tepat. Kalau kita misal salah satu dari itu yang salah, bakal beda. Speednya udah pas, nggak kecepatan gitu kan. Artikulasinya udah tepat, nggak ada yang belibet. Nah, gitu kan. Terus penekanan oke. Kamu bertinggi-tinggi. Penekanan udah oke. Tapi ngomongnya bisik-bisik, nggak ada volumenya kurang, gitu, nggak nyampe juga. Atau sebaliknya ngomongnya terlalu kenceng, dikira kita bentak-bentak dong. Iya, ada kayak gitu juga. Kan kayak gitu kan. Jadi kita ajarin ke operator kita itu teknik-teknik itu sebagai dasar. Jadi minimal kalau kita ngomongin sesuatu ke customer, pemilihan kata kita sudah tepat, ada penekanan gitu. Ibu nanti jadi 3 hari ya. Gitu. Sama kayak di bold underline gitu ya. Betul. Kayak di bold underline 3 jadi, hari. 3 hari ya. Ibu ini layanannya satuan ya semuanya ya. Nggak ada yang dijadiin kiloan ya. Gitu. Karena itu bisa jadi miss. Loh Mbak kemarin
saya mintanya kiloan loh, kok ini dibikin satuan semuanya gitu. Karena itu tadi message-nya nggak nyampe gara-gara artikulasinya nggak jelas atau nggak ada penekanannya gitu. Dan nggak ada kayak follow balik gitu ya. Maksudnya kadang karena konsumen tuh, Mbak saya mau ambil layanan yang ini, tapi dia misalkan dijelasin tuh kadang iya aja kayak gitu kan. Dia sebenarnya nggak terlalu ngerti juga. Betul. Gitu. Dan kita harus sampaikan ulang. Ya, sampaikan ulang. Biasanya di akhir kan ada penyampaian ulang. Baik Ibu, kita coba sampaikan lagi. Ini layanannya untuk kiloannya ada 25 kilo, kemudian satuannya ada 5 pieces, jenisnya ini. Untuk yang warna ini harus dipisah ya Bu ya, biar tidak kelunturan. Oke? Ada yang salah Ibu atau ada yang perlu kita perbaiki lagi atau ada yang ingin disampaikan lagi ke kita pesannya, nah kayak gitu. Pentingnya di situ, karena kalau itu nggak tersampaikan dengan baik ke customer, ya itu tadi jadi komplain lagi. Kita meminimalisir komplain cuma dari masalah komunikasi gitu. Salah satunya di luar secara teknis ya. Di luar secara teknis gitu sih menurutku. Segampang itu sebenarnya. Kalau yang udah biasa ya kan. Dulu latihan itu ya kan harus direkam. Kemudian kita dengerin sendiri gitu. Tapi ada cara lainnya juga. Apa? Nah mungkin Mbak Ajeng bisa sharing nih. Bisa ya mungkin ya. Ini kayak ngomong di depan kaca gitu loh. Benar. Salah satu caranya ya. Iya. Karena kan kadang ini sebenarnya nggak dialami cuma sama aku, dirimu, dan mungkin beberapa orang, tapi sebenarnya kayak ini manusiawi aja. Kita agak risih untuk mendengarkan suara kita sendiri. Normal gitu ya. Ini normal sebenarnya. Jadi ya itu bukan hal yang aneh. Betul. Gitu karena semua dirasakan. Nah ini yang perlu dicoba juga sebenarnya untuk menggarap pola komunikasi dari konsumen ke dari staff ke konsumen. Ini bisa disebut juga di pola komunikasi bisnis. Betul. Mungkin salah satu juga ngomong di depan cermin tuh buat ngelatih kepedean kita gitu. Kita jadi tahu wajah kita kalau ngomong tuh kayak gimana sih gitu. Ya. Salah satu juga dulu aku emang kesulitan ke intonasi. Gitu ya. Iya. Jadi nadaku tuh datar terus, ibaratnya siaran tuh kayak cuma baca berita, padahal kan kita butuh intonasi naik turun gitu kan. Kita harus ceria, kita juga intonasi. Itu intonasi kan. Dulu aku sampai disuruh belajarnya itu harus ngobrol sama anak kecil. Nggak mungkin kita ngobrol sama anak kecil. Adek, udah main? Ya, enggak. Gitu Iya kan nggak mungkin datarnya. Adek udah main ya? Mainnya udah? Ayo diberesin yuk. Jadi mungkin yang dimaksud smiling voice di sini adalah sebuah keceriaan yang sebenarnya itu nggak perlu kamu tunjukkan dengan joget-joget. Iya. Gitu. Tapi dengan suara dengan power cara kamu. Power, terus juga wajah. Ya. Terus kayak kalau untuk speed artikulasi itu latihannya itu sih kita rekam aja, kita kayak baca, kita kayak ngomong ke customer, direkam aja gitu kan. Kita dengerin, ada nggak sih kata-kata yang masih belibet, ada kata-kata yang masih keseret kayak gitu. Cuma gitu aja sih. Iya. Benar-benar. Dan yang apa istilahnya tuh ya basic, kalau misalnya kita belum punya basic ya, baik lagi tuh akan terjadi kesulitan dan kesusahan gitu. Dan lebih baiknya sih nggak usah malu ya. Nggak usah malu, intinya nggak usah malu. Dan kan semua bisa, karena kalau dipikir memang semua bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya, dengan suara yang baik, yang jelas, artikulasi yang jelas, intonasi yang betul gitu kan. Tapi balik lagi kalau misalkan emang malu, ya nggak ada poinnya di situ. Sebenarnya mungkin karyawan kita bakal mikir, kenapa sih aku dikerja di laundry, penerimaan kok diajarinya macem-macem. Kayak di hotel aja gitu kan. Kayak kita lagi di bank aja gitu kan. Kita harus perfect. Sebenarnya itu ya tadi kita balikin ke karyawan kita. Ini ilmu loh. Ketika kamu nggak di sini lagi, ini bisa kamu gunain ke tempat lain. Misalkan di restoran, kamu kerja di restoran. Dan itu jadi nilai plus loh. Nilai plus pasti. Karena dia udah punya komunikasi yang baik. Iya. Gitu. Ini semua berawal dari komunikasi ya. Komunikasi. Bukan berawal dari tatap ya. Iya, dari tatap dari ke jendela. Jadi gitu Sob, sebenarnya sesederhana itu dari cara bicara, dari smiling voice yang kita selalu ulang-ulang, smiling voice kayak gitu. Orang sebenarnya dulu juga kita nggak ngerti ya. Nggak ngerti. Karena smiling voice yang dipikir smiling voice, smile itu kan ketawa. Maksudnya tuh harus suara yang ketawa. gitu ya. Nggak dong. Nanti
ya itu nggak baik juga. Nggak baik kita juga. Tiba-tiba ketawa kayak gitu. Sebenarnya smelling voice yang dimaksud di sini adalah intonasi yang betul, nada yang pas gitu Pas. ya. Kalau mungkin nggak terlalu orang ngerti nada, cuman kalau dirasa juga lempeng-lempeng aja misalkan kayak gini. Itu kan kayak gitu, kayak kita tuh terkesan dengan yang sedih atau takut dan kayak gitu ya. Dengan smelling voice ini sebenarnya kita juga bisa istilahnya tuh menganggap si konsumen ini adalah teman kita. Betul. Gitu ya. Jadi tapi dengan balik lagi poin-poin atau pakem-pakem yang udah ada di SOP. Betul. Gitu kan. Jadi di sini kita lebih menekankan kenapa itu kita terapkan di laundry kita, di bilas laundry, karena kita salah satu cara untuk mengurangi komplain, mengurangi kesalahan, ya dari cara kita komunikasi ke customer. Selain yang udah kita bahas sebelumnya, kita udah tahu karakter konsumen. Nah, di sini basicnya adalah cara ngomong kita ke customer itu juga harus tepat gitu. Oh ya, satu lagi. Apa? Tatapan mata. Ya kan? Tatapan mata saya, Tatapan bukan mata dia. Ojan. Tatapan mata, iya nggak sih, Junot? Iya, itu masuk ke body language ya. Body language, benar. Tangan kita yang gerak, tubuh kita yang gerak gitu kan, kepala yang gerak gitu. Enggak. Kan kita mohon maaf kan gini kan? Iya. Nggak mungkin mohon maaf Ibu gitu kan. Salah. Kata-katanya bener mohon maaf, tapi tatapan mimik kita dan tangan kita itu salah, kayak ngajak ribut gitu. Iya, Mohon maaf Ibu. Iya. Kita yang salah Ibu. Maaf Ibu. Ya kita Itu salah. serem banget, Itu jadi salah. Nah, itu. terjadi kesalahpahaman yang mendalam gitu ya. Sebenarnya nggak balik lagi gitu. Aduh, serem juga. Ada lagi Junot mungkin yang mau disampaikan? Mungkin itu ya yang selama ini yang kita coba masukkan ke laundry kita dari hal yang mungkin tidak sesuai dengan laundry gitu kan. Yang agak melenceng juga. Melenceng ya dari yang saya dapat di marketing perbankan, saya masukkan ke laundry, kemudian dari ilmu yang pernah saya dapat ketika jadi penyiar, saya masukkan juga ke sharing juga ke teman-teman di operator, dan itu jadi pembeda antara bilas laundry dengan laundry lainnya gitu. Terus satu lagi, cara monitor kita gimana? Kita kan nggak ada di outlet setiap saat kan, dan kita juga nggak bisa pantau dari CCTV gimana ini si staffnya udah melakukan komunikasi yang betul atau enggak, kayak gitu. Kalau dari kita selama ini paling pakai namanya mystery guest gitu ya. Jadi customer yang sudah kita setting, cuman dari karyawan itu nggak tahu. Nanti mungkin bisa dipasang nih kamera handphone di record, masukin di sini gitu kan. Ini kan record di video, volume juga masuk. Itu nanti kita setting, kita pengen cek. Misal kita pengen cek bagaimana si operator itu handling komplain. Kita setting aja si customer itu komplain sesuatu dari laundry. Misal sebelumnya udah masukin, dia pura-pura aja ada komplain kehilangan misal gitu kan. Kemarin saya laundry di sini marah-marah gitu. Nah, dari situ kita bisa evaluasi. Tergantung kita mau evaluasinya dari segi apa. Kalau misal dari pengen kita evaluasi bagaimana cara mereka menerima, ya udah bisa. Jadi sama pakai mystery guest yang mereka nggak tahu, kita pura-pura masukin laundry. Nah, di situ nanti kita putar videonya pada saat meeting, buat teman-teman evaluasi sendiri gitu. Coba dilihat ini dari karyawan A gitu. Kira-kira udah bener belum cara penerimaan seperti ini? Kira-kira kalau teman-teman itu jadi customer, ngerasa nyaman nggak dengan cara penerimaan seperti itu? Kalau ngerasa nggak nyaman, kira-kira yang bikin nggak nyaman di mananya? Jadi mereka biar menilai dirinya sendiri gitu. Bisa aja brainstorming gitu ya? Iya. Jadi nggak melulu kita harus menuntut ini kamu kurang ini. Kalau kayak gitu kayak kita nyuapin terus gitu. Ya mereka nggak akan makan sendiri. Jadi kayak kita puterin videonya aja. Setelah itu kita omongin kira-kira kalau kamu di posisi customer ini dilayanin dengan seperti ini, apakah sudah merasa puas? Apakah sudah merasa nyaman? Apakah sudah merasa terlayani? Nah, kayak gitu. Mereka biar evaluasi sendiri, oh, kayaknya belum, Pak, misalnya itu. Kurangnya di mana? Ini kurang ramah, misal. Ini terlalu judes wajahnya. Kan karena dari video kita tahu
gerak-geriknya, tatapan wajahnya seperti apa, cara ngomongnya seperti apa, kayak gitu sih. Evaluasinya lebih seperti itu. Dan itu kita lakukan sebulan sekali. Efektif ya? Untuk saat ini sih masih berjalan efektif. Oke. Bisa jadi referensi juga ya? Iya. Mungkin kalau baru awal-awal kita bisa evaluasi seminggu sekali, nggak ada masalah. Tergantung manajemen. Mau evaluasinya per kapan. Kalau itu nanti sudah, dan itu kan akan jadi habit kan, jadi kebiasaan. Ketika sudah mereka terbiasa seperti itu, ya udah jalan nantinya. Akan ada istilahnya tuh ya pakem mereka sendiri. Betul, gitu kan. Betul. Ibaratnya kayak kita belajar sama, kebanyakan kalau kita di hotel lah, hotel yang kelasnya udah bintang 3 ke atas, hampir kita jarang, ke bintang 4, bintang 5 lah, kita pasti jarang nemuin staff, mulai dari dia OB sampai mungkin manajer, kita ketemu mesti kita disapa, kayak gitu kan. Untuk front office, iya pagi ibu, kita ketemu di lift, pagi ibu, lantai berapa kita lantai berapa dipencetin, itu kan bagian dari SOP mereka memang seperti itu. Dan itu kalau udah jadi kebiasaan ya udah oke. Gitu. Walaupun ada cleaning service, ketemu tamu, kan kita juga ngerasa nyaman ketika mereka menyapa dengan ramah, melayani, secara feel-nya mereka, oh ini tamu mau naik lift, dipencetin, ditanya mau naik ke lantai berapa ibu, kamar nomor berapa, dipencetin, silahkan ibu bisa masuk, ditahan pintu liftnya. Walaupun sesederhana itu, tapi itu bagian dari SOP mereka dan itu membuat kita nyaman gitu kan. Daripada ketika ada tamu yang udah di depan lift, di situ ada OB diem-diem aja, pasti akan lebih nyaman yang seperti itu. Saya yakin. Pasti ya, karena kita merasa diperhatikan. Nah kayak gitu Sobat Laundry, jadi memang perlu digarap yang namanya komunikasi. Dari Smiling Voice ini kita sebagai owner juga harus mempelajarinya gitu. Karena kita komunikasi sama karyawan itu juga harus dengan istilahnya tuh penyampaian yang enak, ya nggak sih? Karyawan juga akan senang, akan lebih menyerap ilmu kayak gitu. Penting juga untuk owner atau untuk kita gitu ya sebagai pengusaha laundry itu untuk mempelajari pola-pola komunikasi atau cara-cara berkomunikasi sih lebih tepatnya gitu ya juga. Kayak gitu. Nah, sekian. Nah, untuk ngebahas masalah Smiling Voice, masalah cara komunikasi gitu ya. Kita akan kembali lagi di Bahana selanjutnya. Kita mau membahas apa lagi seputar laundry? Ya, ditunggu aja. Karena kita akan banyak kejutan lagi. Kira-kira siapa yang akan datang di episode selanjutnya? Kita nggak tahu. Thanks ya Junot. Thank you. You are the best. You are the best. Dari hati sampai ke hati. Dadah.